Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan nama-nama yang ada di kelompok 2. Yang pertama yaitu Hasriah, dan yang kedua Bislam, dan yang ketiga Sardin, yaitu saya sendiri, dan yang keempat Nadira, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu Sulaiman. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa berkumpul. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menerang. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri saya persilakan. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini merupakan fungsi dasar bahasa yang tidak dihubungkan dengan status nilai-nilai sosial, setelah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang di dalamnya selalu ada nilai-nilai dan status bahasa tidak dapat ditinggalkan. Bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidahnya yang tertata dalam suatu sistem kaidah. Bahasa dalam sistem tersebut mencakup beberapa hal berikut. Sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Berdasarkan kesepakatan masyarakat, pemakaiannya sistem bahasa itu bersifat konvensional. Lambang sebagai huruf fonemis bersifat manasuka atau kesepakatan pemakainya arbitrer. Sistem lambang yang berdasar itu A sampai Z dengan 26 huruf mampu menghasilkan kata bentuk, kata frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Sistem lambang itu fonemis tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti sistem lambang bahasa Jepang, lambang hiragana atau Slavis. Sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain. Pengertian sastra Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, arti kata sastra adalah jenis karangan karya tulis yang unggul dalam segi originalitas, nilai artistik, dan keindahan isi dan pengungkapannya. Sastra sendiri berasal dari kata kesusastraan atau susatra. Su artinya indah dan sastra artinya lukisan atau karangan. Jadi bila digabungkan arti dari susastra adalah karangan yang indah. Sastra didefinisikan oleh beberapa ahli. Berikut adalah beberapa ahli yang mendefinisikan sastra. Menurut Semi, sastra ialah suatu karangan yang berasal dari aktivitas seni kreatif yang dikerjakan manusia dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Menurut Panuti Sujiman, mendefinisikan sastra sebagai karya lisan atau tulisan yang memiliki ciri berupa keindahan artistik dan keaslian pada bagian isinya. Menurut Ahmad Badron, menjelaskan bahwa sastra adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan seni yang mengandalkan gaya bahasa dengan sifat imajinatifnya. Menurut Plato, menjelaskan bahwa sastra ialah hasil dari tiruan sastra, gambar dari hal-hal yang bersifat nyata. Semua karya sastra harus berwujud teladan yang berasal dari alam semesta. Menurut Aristoteles, menjelaskan bahwa sastra ialah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan agama, filsafat, serta ilmu pengetahuan. Menurut Robert Socrates, sastra harus merupakan sebuah kata dan tidak mungkin sebuah benda. Menurut Welling dan Warren, tahun 1989, sastra adalah sebuah karya seni yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sebagai ciptaan kreasi bukan imitasi.
2. Luapan emosi yang spontan bersifat otonom. Otonomi sastra bersifat koheren atau keselarasan bentuk dan isi, menghadirkan sintesis terhadap hal-hal yang bertentangan, mengungkapkan sesuatu yang tidak terungkapkan dengan bahasa sehari-hari. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Sejarah sastra Indonesia. Sejarah sastra adalah ilmu yang memperlihatkan perkembangan karya sastra dari waktu ke waktu. Sejarah sastra bagian dari ilmu sastra, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sastra dengan berbagai permasalahannya. Di dalamnya tercakup teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra, di mana ketiga hal tersebut saling berkaitan. Selanjutnya, Todorov 1985-61 mengatakan bahwa tugas sejarah sastra adalah A. Meneliti keragaman setiap kategori sastra. B. Meneliti jenis karya sastra baik secara diakronis maupun secara sinkronis. C. Menentukan kaidah keragaman peralihan sastra dari satu ke masa berikutnya. Kesusastraan Indonesia modern. Jika menggunakan analogi, sastra ada setelah bahasa ada, maka kesusastraan Indonesia baru ada mulai tahun 1928. Karena nama bahasa Indonesia secara politis baru ada setelah bahasa Melayu diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa atau linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. Fungsi ekspres, fungsi komunikasi, fungsi integrasi dan adaptasi sosial, fungsi kontrol sosial. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam 1. Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab 15 atau Bendera, Bahasa, dan Lambing Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti berikut. A. Bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, rasa, dan antar golongan atau sara. Bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, fungsi pemersatu ini atau heterogenitas atau kebinekaan sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bagian B, Bahasa Nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut. Lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia, identitas nasional di mata internasional, sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan.
Fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang. Fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi atau iltek. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai berikut: pemersatu sosial, budaya dan bahasa, penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi, penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual, penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Karya sastra disusun oleh dua unsur yang menyusunnya. Dua unsur yang dimaksud adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam, yang mewujudkan struktur suatu karya sastra seperti tema, tokoh dan penokohan, alur dan pengaluran, latar dan pelataran, dan pusat pengisahan. Sedangkan unsur ekstrinsik ialah unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari luarnya, menyangkut aspek sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Baik, sekian dari kami. Itulah tadi hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.